Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2D yang beranggotakan Saya Ahmad Fedrianto dengan NIM 24116. Dan saya Eva Susanti dengan NIM 242SP136. Saya Salimaitasya dengan NIM 242SP160. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Sistem Tenaga Listrik dan Energi Terbarukan Yang berjudul Perhitungan Kebutuhan Sistem PLTS Rumah Tangga. Silakan simak video berikut. Baiklah, adapun penjelasan tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Energi ini berbeda dengan energi tak terbarukan, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang jumlahnya terbatas dan bisa habis karena membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Energi terbarukan dianggap sebagai energi masa depan karena ramah lingkungan, berkelanjutan, dan membantu mengurangi pemanasan global. Selanjutnya, apa itu PLTS? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi sinar matahari. Energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau modul fotovoltaik. PLTS termasuk dalam energi terbarukan, artinya sumber energinya tidak akan habis dan ramah lingkungan. Adapun pada kebutuhan daya, tujuannya untuk mengetahui total daya listrik harian yang dibutuhkan. Berikut data-data peralatan yang digunakan seperti kulkas, TV, kipas angin, mesin cuci, lampu teras, lampu ruang tamu, lampu kamar, lampu dapur, dan mesin air. Total energi yang digunakan seluruhnya yaitu ada 7.850 watt per harinya. Untuk menghitung kebutuhan panel surya, kita membutuhkan rumus yaitu jumlah panel sama dengan total energi dibagi dengan daya panel dikali efisiensi dikali jam matahari. Contohnya total energi sama dengan 7,85 watt, daya panel ada 450 watt peak, jam matahari efektif sekitar 5 jam, efisiensi sistem 0,8. Jadi bisa didapat seperti 7.850 dibagi dengan 450 dikali 5 dikali 0,8. Jawabannya yaitu sekitar 4,4. Contoh gambar panel surya di atap rumah dapat kita lihat pada slide di atas tersebut. Baiklah, akan saya lanjutkan. Keuntungan panel surya: menghemat biaya listrik, ramah lingkungan, sumber energi mandiri, meningkatkan nilai properti rumah, dan dapat menyimpan energi untuk malam hari investasi jangka panjang. Untuk luas atap rumah yaitu setiap panel surya berukuran kurang lebih 1,7 meter dikali 1,1 meter sama dengan 1,87 meter persegi. Jika 8 panel digunakan, luas sama dengan 8 kali 1,87 sama dengan 14,96 meter persegi. Untuk kesimpulannya, minimal luas atap yang dibutuhkan kurang lebih 15 meter persegi. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi atap rumah dengan panel surya yang terpasang. Untuk kebutuhan baterai, adapun rumusnya yaitu kapasitas baterai yaitu energi harian dikali hari cadangan dibagi tegangan dikali depth of discharge. Untuk contoh, energi sama dengan 7.850 watt hour untuk hari cadangan yaitu 1, untuk tegangan sistem yaitu 24 volt, untuk DOD yaitu 0,8. Untuk rumusnya yaitu 7850 kali 1 dibagi 24 kali 0,8. Untuk hasilnya yaitu 409,9 ampere hour. Di sebelah ada gambar baterai deep cycle atau lithium untuk PLTS. Pengertian MCC atau Main Control Cabinet adalah pusat untuk pengendalian utama dari seluruh sistem kontrol. Di dalamnya terdapat berbagai komponen listrik dan elektronik yang berfungsi untuk mengatur aliran listrik, mengontrol peralatan seperti motor, pompa, atau mesin industri, mengamankan sistem dari gangguan listrik, serta menampilkan status operasi sistem melalui indikator atau display. Main Control Cabinet sering disebut juga sebagai panel kontrol utama atau Main Control Panel atau Main Distribution Control Cabinet, yaitu MDCC.
tergantung fungsi dan aplikasinya. Berikutnya pada kebutuhan MCC atau Main Control Cabinet, fungsinya untuk mengatur arus masuk dan keluar antara panel, inverter, dan baterai. Komponennya ada MCB, MCB DC, UC DC, PV kombiner kabel DC grounding. Berikut pengertian inverter. Inverter adalah alat yang mengubah listrik DC menjadi AC agar listrik dari panel surya atau baterai dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga dan industri. Tanpa inverter, listrik dari panel surya tidak bisa langsung digunakan untuk alat-alat yang biasa kita pakai di rumah. Berikutnya kebutuhan inverter. Fungsi inverter yaitu untuk mengubah arus DC menjadi AC. Perhitungannya, daya inverter sama dengan 1,25 dikali total daya beban, sama dengan 1,25 dikali 7.850 sama dengan 9.812,5 watt. Contoh gambar inverter rumah. Kesimpulannya, sistem ini mampu mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga kecil sampai menengah dengan energi harian 7,85 kWh per hari. Berikut pada tabelnya ada komponen. Yang pertama, total beban dengan jumlah atau kapasitas kurang lebih 7,85 kWh per hari. Yang kedua ada panel surya 8 unit atau 450 watt peak. Yang ketiga ada luas atap 15 meter persegi. Yang keempat ada baterai 24 volt 200 ampere volt. Yang kelima ada inverter, jumlah kapasitasnya 10 kW. Dan terakhir ada MCC sebagai pusat kontrol dan proteksi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.